Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar Linguistik Bahasa Arab karya Dr. Haji Sakholid Nasution, SAD, MA. Bab 1 tentang linguistik. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Salah satu keistimewaan manusia dari makhluk lain adalah manusia dibekali kemampuan untuk berpikir dan mengungkapkan pikirannya melalui bahasa. Istilah ilmu mantik, al-insanu hayawanun natikun. Bahasa manusia jauh berbeda dengan bahasa makhluk lain karena manusia memiliki bentuk bahasa yang unik. Keunikan bahasa manusia dapat dilihat dari keberagaman dan keberagamannya satu kelompok dengan kelompok lain yang mana memiliki bahasa yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menjadi problem dalam berinteraksi antara satu sama lain. Setelah itu, pengertian ilmu lughah, yakni linguistik. Secara etimologi, kata linguistik diserap dari bahasa Latin lingua, yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut linguistik, artinya ilmu bahasa. Kata linguistik kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Secara terminologi, linguistik adalah penyelidikan bahasa melalui pengamatan-pengamatan yang teratur dan secara empiris dapat dibuktikan benar atau tidaknya, serta mengacu kepada suatu teori umum tentang struktur bahasa. Persamaan antara linguistik dan filologi ialah keduanya menjadikan bahasa sebagai objek penelitian, sementara perbedaannya adalah filologi mengkaji bahasa dari sudut sejarah, sedangkan linguistik sebaliknya mengkaji bahasa bukan secara sejarah atau yang disebut dengan non-historis. Bahasa dipelajari secara intern tanpa melihat sejarah sebelumnya. Linguistik mengkaji bahasa secara ansih, maka ia pun bersifat umum. Pengkajian bahasa tersebut secara objektif melahirkan pandangan-pandangan yang komprehensif tentang bahasa itu sendiri. Setiap bahasa terdiri dari beberapa elemen yang membentuknya. Di antara elemen-elemen dari tataran linguistik adalah yang pertama linguistik, yang kedua morfologi, yang ketiga semantik, yang keempat fonologi, yang kelima fonetik. Setelahnya akan membahas tentang perkembangan linguistik. Periodisasi pertumbuhan perkembangan linguistik terbagi menjadi 4. Yang pertama masa Yunani, yang kedua masa Romawi, yang ketiga masa pertengahan, yang kelima masa Renaissance. Periode pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahu dibagi ke 4 periode. Yang pertama periode pembentukan, yang kedua periode pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga periode kejayaan, yang keempat periode reformasi dan reformasi. Mempelajari linguistik akan memberikan manfaat langsung kepada mereka yang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa, seperti linguistik itu sendiri, seperti guru bahasa, penerjemah, penyusun buku pelajaran, penyusun kamus, petugas penerangan, para jurnalis, politikus, diplomat, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai pembahasan fonetik. Secara terminologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan para ahli. Sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat lainnya. Ferdinand de Saussure, seorang pakar linguistik yang berkebangsaan dan dijuluki sebagai bapak linguistik modern,
bahwa bahasa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama language, yang kedua language, yang ketiga plural. Language artinya bahasa pada umumnya seperti dalam ucapan manusia memiliki bahasa sementara. Binatang tidak demikian. Language berarti bahasa tertentu yang sudah termasuk berbentuk kelompokan atau nation, seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan Singapura, dan lain-lainnya. Sementara plural berarti bahasa sebagai pembuatan pembicara oleh seorang individu pada waktu tertentu, atau singkatnya disebut dengan logat, ucapan, atau perkataan. Ketiga istilah di atas dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah al-lisan, al-lughah, as-salam. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat dan sekaligus menjadi karakteristik. Di antara bahasa adalah sebuah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Bahasa adalah unik. Bahasa itu universal. Bahasa itu arbiter. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu bersifat beragam. Bahasa itu manusia. Karakteristik bahasa diantara lain, bahasa Arab amat kaya dengan mufrodat atau disebut kosakata dan murodifat, yaitu sinonim. Bahasa terdapat cara pengembangan bentuk kata yang disebut dengan istiqoq. Bahasa Arab memiliki auzan, pola-pola tertentu atau bentuk-bentuk tertentu untuk fiil dan isim dan penggunaan huruf yang membuat ungkapan-ungkapan Arab menjadi jelas dan ringkas dan padat. Bahasa Arab memiliki qawaid yang ajek, teratur dan tanpa banyak pengecualian. Ada sistem i'rab, yaitu perubahan bunyi atau bentuk akhir. Suatu kata tergantung kepada fungsinya dalam kalimat. Fungsi utama bahasa itu adalah sebagai wasilah atau disebut media komunikasi antara individu dalam kehidupan sosial. Fungsi-fungsi lain dari bahasa adalah sebagai berikut. Bahasa adalah alat berpikir. Bahasa dapat berfungsi dalam upaya meyakinkan orang lain atau mempengaruhi sekelompok tertentu. Bahasa juga berfungsi sebagai lambang agama. Bahasa merupakan pendukung yang mutlak terhadap keseluruhan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa berfungsi sebagai media dalam menumbuhkan peradaban. Bahasa dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. Teori-teori pertumbuhan bahasa antara lain: teori 1, teori intuisi ilahiyah. 2, teori konsensus. 3, teori peniruan. 4, teori interjection. Kelima, teori Yaheho. Pembahasan fonologi. Secara etimologi, fonologi diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonology, yang artinya sama dengan arti yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Artinya bidang ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi. Secara etimologi, kata morfologi diserap dari bahasa Inggris, morphology. Kata ini juga diserap oleh bahasa Arab menjadi morphology, yang berarti ilmu bentuk kata. Namun demikian, istilah yang paling populer tentang morfologi dalam bahasa Arab adalah an-nizamus sorfi atau ilmu istiqoq. Morfologi secara terminologi adalah salah satu kajian linguistik yang mempelajari perubahan-perubahan kata dan bagian-bagiannya secara gramatikal pada setiap bahasa. Isi kandungan dari pembahasan morfologi diantaranya adalah morfem,
Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dalam bahasa Arab termasuk di dalamnya adalah huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal. Yang dimaksud dengan kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, tercari dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat atau al-kalimah. Para pakar linguistik Arab sepakat sintaksis secara etimologi atau sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama san, yang kedua tetin. San artinya dengan, tin artinya menempatkan. Secara terminologis, menurut Krida Laksana menjelaskan sintaksis sebagai pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan yang lebih besar dari itu dalam bahasa. Ia menambahkan bahwa satuan terkecil dalam bagian ini adalah sintaksis atau disebut dengan kata. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat ijmaliyah dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu atau i'rab. Tataran sintaksis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Yang kedua, kategori-kategori sintaksis. Yang ketiga, peran sintaksis. Semantik. Secara etimologi, semantik diserap dari bahasa Inggris. Semantics dalam beberapa literatur bahasa Arab disebut dengan berbagai istilah, yaitu ilmu dilalah. Secara terminologi, semantik adalah bagian dari kajian linguistik yang menjadikan makna sebagai objek kajian. Sekali lagi, objek kajian semantik adalah makna. Makna adalah arti sebuah kata telah berubah dari arti dasarnya. Sementara arti dasar itulah yang disebut dengan arti. Tujuan mempelajari linguistik dapat memberikan manfaat bagi setiap mereka yang bergelut di dunia bahasa. Di atas telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan makna dan perbedaannya dengan arti. Faktor-faktor yang membelakangi perubahan makna. Yang pertama, faktor kebahasaan, as-sababul lughawiyah. Yang kedua, faktor kesejarahan, as-sababu narikhiyah. Yang ketiga, faktor kebutuhan kata baru. Yang keempat, faktor bahasa asing. Bentuk-bentuk perubahan makna ada 3 bagian. Yang pertama, makna penambahan atau meluas. Yang kedua, makna mengurang atau menyempit. Yang ketiga, pergantian makna atau perubahan total. Relasi makna dapat juga disebut pola struktur leksikal, di mana makna-makna kata itu ternyata berbentuk pola tersendiri, yaitu pola tautan semantik, antara lain sinonim, polisemi, homonimi, antonimi, dan hiponimi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.